Halo semuanya. Perkenalkan, saya Natasha Maisha Yunis dari NIM 187251023 dan rekan saya. Saya Igus Yaditya dengan NIM 187251024. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan ringkasan artikel ilmiah berjudul Evolution of Fiber Optic Transmission and Networking Toward the 5G Era, karya Exlio, diterbitkan di eScience di tahun 2019. Artikel ini membahas perkembangan transmisi dan jaringan fiber optik serta peran pentingnya menuju era 5G. Nah, latar belakang kami memilih ini sebenarnya apa sih? Seperti yang kita tahu bahwa banyak orang saat ini sudah membincangkan atau membicarakan tentang teknologi 5G. Namun banyak orang tidak tahu fiber optik ini adalah salah satu alasan yang membuat 5G ini dapat berjalan dengan begitu lancarnya. Kebutuhan jaringan telekomunikasi global semakin tinggi. Ini membuat fiber optik juga semakin berkembang. Fiber optik ini seolah-olah seperti suatu hal yang bekerja di balik layar, tidak banyak orang tahu, melainkan menjadi salah satu komponen utama. Fiber optik menjadi tulang punggung transmisi data berkecepatan tinggi. Munculnya teknologi 5G memerlukan kapasitas besar dan latensi yang rendah. Maka dari itu fiber optik ini terus diperkembangkan sehingga teknologi 5G dapat sedemikian cepatnya hingga saat ini. Perlu inovasi teknologi fiber optik untuk mendukung komunikasi global. Nah, artikel ini itu memiliki 3 tujuan utama nih. Yang pertama, mengulas perkembangan transmisi dan jaringan fiber optik yang digunakan di seluruh dunia. Yang kedua, menjelaskan peran fiber optik dalam mendukung implementasi teknologi 5G yang sedang berkembang pesat. Ketiga, menyoroti tantangan teknis dan tren masa depan jaringan telekomunikasi global berbasis fiber optik. Nah, lalu selanjutnya ada teknologi dan perkembangan. Yang pertama itu ada Dense Wavelength Diffusion Multiplexing atau DWDM. Menambah kapasitas dengan banyak panjang global. Jadi fiber optik ini menaungi banyaknya gelombang-gelombang jaringan telekomunikasi yang ada di dunia. Selanjutnya adalah modulasi tingkat lanjut, meningkatkan efisiensi spektrum atau efisiensi dari gelombang itu sendiri. Lalu yang ketiga ada amplifier, memperkuat sinyal jarak jauh sehingga tidak ada batasan selama kita menggunakan telekomunikasi dengan fiber optik yang telah berkembang saat ini. Lalu yang keempat adalah photonic integration dan silicon photonic, menekan biaya dan energi. Lalu yang terakhir adalah float M dan OXC untuk meningkatkan fleksibilitas jalur jaringan. Nah, selanjutnya nih ada struktur jaringan fiber optik. Yang pertama adalah core network, yakni tulang punggung utama untuk pengiriman data antar kota bahkan antar negara. Core network memiliki kapasitas terbesar dan menjadi penghubung pusat-pusat internet global. Yang kedua ada metro network yang berfungsi menghubungkan pusat data dengan distribusi dalam kota. Nah, Metro network ini itu memindahkan traffic dari core network menuju jaringan akses. Kemudian yang ketiga adalah access network, yakni jaringan yang langsung menuju pengguna, contohnya fiber ke rumah atau FTTH, serta front haul dan back haul untuk 5G. Dan pada lapisan ini dibutuhkan sistem yang efisien untuk menyimpan dan mengolah data agar layanan ke pengguna itu tetap cepat dan stabil. Nah, seperti yang kita tahu, semakin berkembangnya suatu teknologi, semakin berkembangnya suatu inovasi, pasti selalu ada yang namanya tantangan. Tantangan di era 5G, terutama di perkembangan fiber optik ini, yang pertama adalah kehilangan sinyal dan distorsi jarak jauh. Telekomunikasi global yang pastinya mencakup banyak sekali wilayah, sehingga kehilangan sinyal dan distorsi jarak jauh ini menjadi suatu tantangan yang paling besar di era-era modern ini, terutama di suatu perkembangan seperti fiber optik dan juga 5G ini sendiri. Non-linearitas fiber memengaruhi kualitas sinyal. Lalu yang ketiga, biaya peringkat dan instalasi, terutama pada akses atau front haul. Yang terakhir adalah konsumsi daya tinggi dan manajemen jaringan yang kompleks, karena susahnya orang-orang saat ini untuk meningkatkan yang namanya
komunikasi jaringan dan juga fiber optik untuk mengoptimalkan 5G ini sendiri, susah bagi kita untuk bisa menekan yang namanya biaya dan juga daya yang rendah, sehingga konsumsi daya tinggi menjadi salah satu hambatan di era 5G ini sendiri. Nah, selanjutnya nih ada beberapa tren masa depan jaringan fiber optik. Pertama, integrasi fiber optik dengan jaringan nirkabel 5G pada front haul dan back haul, di mana fiber menjadi backbone utama pengalir data berkecepatan tinggi. Yang kedua, ada perangkat fotonik lebih terintegrasi, yakni penggabungan berbagai komponen optik dalam satu chip untuk menekan biaya dan meningkatkan efisiensi. Yang ketiga, ada jaringan adaptif dan fleksibel menggunakan artificial intelligence dan machine learning, sehingga sistem manajemen jaringan akan semakin otomatis dan pintar serta mampu menyesuaikan kapasitas secara real time. Yang keempat, ada spatial division multiplexing atau SDM, sebuah teknologi baru yang memungkinkan kapasitas transmisi jauh lebih besar dibanding fiber konvensional, sehingga siap menghadapi lonjakan trafik data di masa depan. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil setelah kita mempelajari apa itu fiber optik dan kenapa hal ini tuh penting di telekomunikasi global, mengapa 5 jaringan 5G yang saat ini sedang dikembangkan atau yang sedang didambakan itu menjadi salah satu hal penting dalam fiber optik ini. Yang pertama adalah fiber optik tetap menjadi tulang punggung jaringan telekomunikasi global. Apabila suatu jaringan dapat berkembang dengan sendirinya tanpa fiber optik, maka jaringan tersebut tidak akan menjadi jaringan yang efisien, karena fiber optik ini tetap menjadi, seperti yang telah dijelaskan, telah menjadi tulang punggung di dalam telekomunikasi global itu sendiri. Lalu yang kedua, inovasi teknologi fiber optik penting untuk mendukung kebutuhan 5G dan masa depan. Tanpa adanya fiber optik atau pengembangan fiber optik, jaringan-jaringan seperti 5G tidak akan dapat berada di kecepatan yang seperti yang kita tahu saat ini. Perkembangan ini memungkinkan komunikasi global lebih cepat, stabil, dan luas jangkauannya. Karena adanya perkembangan di jaringan dan ada perkembangan di tulang punggungnya, maka ini memungkinkan telekomunikasi global menjadi lebih lancar tanpa adanya suatu hambatan-hambatan serius seperti pada masa-masa sebelum fiber optik atau 5G ini semodern saat ini. Ini untuk sumber-sumber Nah, yang kami dapatkan. oke, demikian presentasi kami. Dan terima kasih atas perhatiannya. Saya Natasha Misha Wahyunis dari NIM 187251023 dan rekan saya. Dan saya Igos Aditya dengan NIM 187251024. Pamit undur diri. See you semuanya. See you, thank you.